Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Kembali lagi di channel YouTube saya, Nugroho Prasetya Adi. Di video kali ini, seperti yang ada di judul video ya, saya ingin memberikan beberapa contoh pertanyaan yang sering muncul di sidang skripsi untuk mahasiswa ataupun mahasiswi yang sedang menempuh strata 1 atau S1. Jadi video kali ini saya berbeda dengan video-video sebelumnya yang biasanya sebelumnya itu berkaitan tentang hobi saya otomotif. Nah, di video kali ini saya akan membagikan video tentang pekerjaan saya ya sebagai seorang pendidik seperti itu. Jadi skripsi itu kan merupakan salah satu prasyarat bagi teman-teman mahasiswa ataupun mahasiswi yang ingin lulus dari suatu universitas, baik itu negeri ataupun swasta, itu semua harus menempuh yang namanya skripsi ya. Kecuali ada beberapa universitas yang memang membebaskan mahasiswanya untuk tidak ikut skripsi apabila mahasiswa itu mempunyai prestasi yang bisa menggantikan skripsi itu dengan prestasinya seperti itu. Jadi beberapa hal yang teman-teman bisa persiapkan jika teman-teman akan melaksanakan sidang skripsi. Yang pertama adalah biasanya si penguji skripsi itu akan menanyakan berkaitan tentang judul skripsi teman-teman semua ya. Jadi judul skripsi teman-teman semua nanti akan ditanyakan oleh si penguji skripsi. Biasanya contoh pertanyaannya seperti ini: mengapa saudara memilih judul skripsi tersebut? Ya, apa kelebihan atau kekurangan dari judul skripsi tersebut? Ataupun adakah solusi yang saudara temukan atas masalah dari judul yang saudara kemukakan? Nah, seperti itu. Biasanya pertanyaan-pertanyaan itu diajukan oleh penguji untuk mengetahui seberapa jauh mahasiswa ataupun mahasiswi yang sedang ujian itu menguasai masalah yang ada pada skripsi yang mereka tulis. Jadi ketika ada pertanyaan seperti itu, maka saran saya kepada teman-teman yang sedang atau akan melaksanakan sidang skripsi, silahkan utarakan masalah-masalah yang teman-teman temukan di lapangan untuk menjawab pertanyaan seperti ini ya tadi ya. Kenapa seperti itu? Karena penguji biasanya ingin mendapatkan jawaban yang memang ilmiah atau berdasarkan hasil observasi lapangan langsung seperti itu. Jadi teman-teman tidak boleh menjawab karena saya suka atau karena saya minat ataupun karena itu sangat biasanya yang saya ketahui, itu tidak boleh ya. Jadi jawaban-jawaban yang tidak ilmiah atau tidak berdasarkan pengamatan, tidak berdasarkan observasi atau tidak berdasarkan kajian teori, itu sangat-sangat membahayakan teman-teman semua untuk sidang skripsi ya, karena itu jawaban paling fatal ya. Untuk selanjutnya setelah judul, biasanya si penguji skripsi ini biasanya akan mempertanyakan tentang latar belakang masalah teman-teman semua ya. Jadi biasanya akan menanyakan sebenarnya latar belakang masalah dan judul ini sebenarnya 11-12 ya, karena latar belakang masalah ini kan berkaitan tentang masalah yang saudara utarakan ya. Jadi yang menanyakan ya hampir sama, masalah apa yang saudara temukan di lapangan dan dalam kajian teori itu masalah apa. Jadi seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi teman-teman silahkan jawab sepemahaman teman-teman semua berdasarkan masalah yang muncul ataupun masalah yang teman-teman temukan di lapangan setelah observasi ataupun kajian dari teori yang telah berkembang seperti itu. Jadi silahkan teman-teman dalam menyusun rumusan masalah ini berdasarkan dari masalah-masalah yang teman-teman temukan di lapangan ya. Jadi
masalah apapun yang teman-teman temukan, silahkan dituliskan dalam bentuk paragraf di latar belakang masalah. Setiap teman-teman membuat statement tentang masalah itu, sebagai contoh misal, teman-teman melakukan observasi dan menemukan sebuah masalah bahwa proses pembelajaran di suatu sekolah itu tidak bisa berjalan dengan efektif karena kurangnya media pembelajaran. Seperti itu contoh masalahnya. Jadi setiap statement yang teman-teman kemukakan itu harus didukung oleh teori yang berkembang, baik itu dari jurnal ataupun dari buku referensi yang memang menguatkan statement teman-teman semua bahwa memang problem yang teman-teman temukan itu memang benar adanya, seperti itu. Jadi untuk menyusun latar belakang masalah harus berdasarkan masalah yang ada dan didukung oleh teori yang berkembang. Tuh. Yang ketiga, biasanya teman-teman si penguji skripsi itu akan menanyakan berkaitan tentang metodologi penelitian dari skripsi teman-teman semua. Saya akan berbicara tentang metodologi penelitian di penelitian pendidikan saja ya teman-teman, karena basic saya memang saya mengajar di jurusan pendidikan. Jadi saya akan mengemukakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul untuk metodologi penelitian itu biasanya ya. Uji apa yang teman-teman gunakan untuk menganalisis hipotesa ataupun rumusan masalah yang teman-teman angkat. Nah, biasanya seperti itu ya. Jadi contoh pertanyaannya adalah apakah uji ini memang benar untuk menguji rumusan masalah yang saudara angkat ataupun menguji hipotesa yang saudara angkat. Nah, ini untuk penelitian jenis pendidikan bagian kuantitatif. Kalau kualitatif biasanya itu hanya berkaitan tentang teori yang berkembang saja. Jadi kalau kualitatif di pendidikan itu tidak ada uji sama sekali kecuali untuk uji instrumen ya. Kalau penelitiannya kualitatif lapangan, kalau penelitiannya kualitatif kajian teori itu tidak membutuhkan uji statistik sama sekali. Beda halnya sama kuantitatif. Kuantitatif ini butuh uji statistik untuk menguatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan di rumusan masalah ataupun hipotesa. Jadi kembali lagi ke tadi ya pertanyaan di bagian metodologi ya. Jadi contoh pertanyaannya tadi, apakah uji yang saudara kemukakan di skripsi saudara itu benar-benar bisa menjawab pertanyaan di rumusan masalah atau di hipotesa? Nah, contoh pertanyaan seperti itu. Jadi teman-teman silakan kuasai metodologi penelitian teman-teman, kuatkan lagi wawasan teman-teman berkaitan tentang uji-uji untuk menjawab dari hipotesa ataupun rumusan masalah teman-teman. Yang keempat, biasanya penguji itu akan bertanya berkaitan tentang hasil penelitian teman-teman semua ya. Jadi hasil penelitian teman-teman silahkan kuasai betul-betul ya, karena biasanya di bab 4 ini si penguji akan menanyakan apakah sudah muncul atau belum jawaban dari rumusan masalah ataupun hipotesa yang dikemukakan di bab-bab sebelumnya. Jadi bab 4 biasanya akan dikulik berkaitan tentang itu ya, apakah rumusan masalahnya terjawab atau tidak, ataukah hipotesanya sudah terjawab atau tidak. Kalau hipotesa dan rumusan masalah belum terjawab sama sekali atau salah satu belum terjawab, maka ya sudah, teman-teman akan diputar-putarkan pertanyaannya berkaitan tentang salah satu dari dua ini, rumusan masalah ataupun hipotesa, ataupun perhitungannya sudah sesuai dengan aturan atau belum. Jadi saran saya bagi teman-teman ketika menjawab ada pertanyaan di bab 4 ya, di hasil ataupun pembahasan itu kemukakan hasil saudara semua, hasil teman-teman dalam penelitian lapangan, baik itu hasil perhitungan itu dengan teori yang ada, didukung dengan teori yang ada. Sebagai contoh misal teman-teman mengambil penelitian kuantitatif ya, maka statistik pendidikannya maka akan melakukan uji yang banyak. Jadi uji yang teman-teman lakukan di perhitungan itu silahkan dimunculkan di bagian
hasil penelitian, walaupun itu hanya kesimpulannya saja ya. Jadi setiap kesimpulan yang teman-teman tulis dalam hasil dan pembahasan di bab 4 harus didukung dengan teori yang ada agar tidak memberikan celah kepada penguji untuk bertanya apakah hasil yang teman-teman kemukakan di bab 4 itu valid atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 pertanyaan yang sering muncul di sidang skripsi yang ditanyakan oleh penguji. Yang pertama berkaitan tentang judul penelitian teman-teman, yang kedua berkaitan dengan latar belakang masalah yang teman-teman kemukakan, yang ketiga berkaitan tentang metodologi penelitian, yang keempat berkaitan tentang hasil penelitian yang teman-teman uraikan di bab 4. Jadi 4 hal ini yang silahkan teman-teman kuasai betul-betul dalam menyusun skripsi ya. Jadi seperti itu video singkat saya kali ini. Apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan teman-teman bisa share ke teman-teman lainnya agar teman-teman yang sedang atau akan melaksanakan sidang skripsi bisa bersiap-siap untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang memang benar-benar pas untuk menjawab pertanyaan dari penguji ya, seperti itu, agar nilainya pun bisa maksimal. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.